Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita akan menyatukan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu mari kita bersama-sama mengawali dengan kita membuka hati kita. Biarlah Tuhan yang berbicara kepada kita dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini yang Tuhan berikan kepada kami. Sekarang biarlah kami mendengar sabda Tuhan, mendengar pengajaran serta peringatan dari Tuhan, agar hidup kami menjadi semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah. Amin. Tema kita hari ini, Bapak Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan adalah pertobatan sebagai jalan keselamatan. Bacaan terambil dari kitab Yunus pasal yang ketiga. Mari kita perhatikan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Yang demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan, besarnya 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa. Dan mereka, baik orang-orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada Raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya. Ditanggalkannya jubahnya, lalu diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah dengan malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, tema kita dalam Minggu Epifani yang ketiga adalah pertobatan sebagai jalan keselamatan. Saya ingin mengawali perenungan kita dengan kita bersama-sama mendengarkan sebuah nyanyian yang biasa kita dengar ketika berbagai bencana terjadi menimpa kita. Sebuah lagu yang ditulis dan dinyanyikan oleh Ebit G.A.D. Lagu ini ditulis pada tahun 1979 yang diinspirasi dari peristiwa meletusnya kawah beracun Sinila di Dieng. Banyak korban yang melayang, bukan hanya manusia tetapi binatang dan tumbuh-tumbuhan pada mati. Kalau kita memperhatikan syairnya, saudara-saudara,
Maka di situ ada sebuah ajakan perenungan bagi manusia untuk bertobat. Mungkin saja bencana demi bencana disebabkan karena ulah manusia. Maka bertobatlah. Mari kita simak bersama-sama lagu Berita untuk Kawan. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Hati tergetar menampak kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika aku tanya mengapa bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lepas dari apa saja bencana yang sedang melimpa kita, baik itu pandemi COVID-19, banjir, tanah longsor, gempa, pesawat jatuh, gunung meletus, mengajak kita untuk merenungkan maknanya atau hikmahnya bagi kita. Bencana itu bisa karena alam, tetapi juga bisa karena ulah kita manusia yang serakah. Dengan demikian, seruan untuk bertobat menjadi penting bagi kita jika kita ingin meminimalkan penderitaan atas alam ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Niniwe adalah kota yang sangat besar dan megah. Kota ini ada di daerah kerajaan Asyur yang didirikan oleh Raja Nimrod. Kota ini sangat luar biasa majunya dan sangat besar. Sayang sekali besarnya kota juga dibarengi dengan besarnya dosa yang mereka lakukan, sehingga kota ini terkenal dengan julukan sebagai kota orang pendosa. Nah, teks kita kali ini merupakan perjalanan Nabi Yunus yang diutus untuk kedua kalinya oleh Tuhan untuk mengingatkan penduduk Niniwe.
Nah, begitu tiba di kota ini, dengan berani dan tidak bertele-tele, dia menyampaikan berita hukuman itu kepada penduduk Niniwe. 40 hari lagi kota Niniwe akan ditunggang balikkan. Begitu perkataannya. Menarik, saudara, karena Tuhan memberi waktu 40 hari. Ada 2 makna yang saya dapatkan melalui kisah ini. Pertama, jumlah 40 hari penting karena bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari penindasan sampai ke tanah perjanjian 40 tahun lamanya. Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari. Itu menunjukkan kepada kita tentang makna penderitaan dan masa-masa untuk melakukan introspeksi sekaligus mawas diri dan membenahi diri selama 40 hari. Kedua, jumlah 40 hari merupakan batas waktu yang diberikan oleh Allah. Jadi, masa untuk menyadari kesalahan tidak selama-lamanya atau tidak ada batasnya. Ternyata setiap manusia diberi batas dalam hidupnya untuk menyadari kesalahannya. Nah, saudara yang terkasih, menarik reaksi orang-orang Niniwe. Dan ini yang tidak disangka oleh Nabi Yunus. Bangsa ini kan bangsa kafir. Artinya tidak percaya kepada Yahweh Israel. Dan bangsa ini memang terkenal keras kepala. Jadi, mana mungkin dengan mudah percaya kepada Tuhan? Ini yang merupakan salah satu yang membuat Yunus enggan datang ke kota ini. Karena penduduknya kafir, keras kepala, susah diberitahu, begitu pikirannya. Jadi percuma saja dia datang kepada mereka. Toh mereka orang-orang yang keras kepala. Begitu pikir Yunus. Apalagi mengingat banyaknya dosa yang mereka lakukan. Maka sebetulnya sudah sepatutnya kalau mereka dihukum, diratakan oleh Tuhan. Saudara, tetapi reaksi yang muncul di luar perkiraan Yunus. Karena begitu mendengar berita penghukuman itu, lalu penduduk kota itu percaya kepada perkataannya. Sungguh mengherankan. Kenapa bisa mereka percaya kepada Yunus, orang asing? Alkitab hanya mengatakan bahwa mereka percaya pesan Allah itu. Tidak ada keterangan lain. Tetapi jelas mereka percaya pesan itu. Mungkin setelah direnungkan, maka benarlah pesan itu. Ketika mereka mencoba melihat realitas hidup mereka, begitu banyak penderitaan, begitu banyak masalah, dan begitu banyak dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Sehingga mereka kemudian melihat kehidupan mereka yang penuh dengan kehancuran karena dosa yang mereka lakukan. Nah, lalu mereka melakukan sebuah tindakan yang baik ketika mereka diingatkan. Penduduk kota itu lalu mengajak keluarganya, yaitu orang dewasa, orang tua, anak-anak, untuk berpuasa dan mengenakan kain kabung sebagai wujud introspeksi dan pertobatan. Mereka secara sukarela dengan penuh kesadaran memulai pertobatan itu dari lingkup kecil, dari lingkup dewasa dan anak-anak. Apa artinya, saudara? Pertobatan, pembenahan diri, memperbaikan diri, dimulai dari skup yang paling kecil, yaitu keluarga masing-masing. Sungguh ini penting dan indah. Bagaimana anak-anak, orang tua, kakek nenek dalam keluarga diajak untuk melakukan sebuah puasa dan perkabungan atau penyesalan dosa. Dan kehidupan keluarga yang demikian itu berimbas pada skala yang lebih luas, yaitu tingkat nasional. Ketika Raja Kota Niniwe mendengar bagaimana keluarga-keluarga menyerukan perkabungan dan penyesalannya, mendorong juga melakukan hal yang sama.
Dia turun tahta, melakukan perkabungan, menaburkan abu, dan memerintahkan perkabungan itu kepada seluruh penduduk Niniwe, bahkan juga untuk binatang-binatang. Saudara yang terkasih, perintah ini hendak menyatakan kepada kita bagaimana konsep pertobatan tidak bisa parsial, setengah-setengah atau sebagian, tetapi semua unsur harus melakukannya. Karena kalau yang bertobat hanya separuh atau beberapa orang, sementara yang lain tetap mengeraskan hati, pasti pemulihan menjadi sulit untuk terjadi. Misalnya, di dalam keluarga kalau hanya satu orang yang bertobat, yang menyadari kesalahan, sementara yang lain tetap mengeraskan hati, bagaimana bisa pemulihan terjadi? Maka seluruh komponen yang ada di dalam keluarga, di dalam bangsa, baik rakyat jelata maupun petinggi, melakukan hal yang sama, tentu akan terjadi pemulihan. Di samping itu, kehadiran semua ternak yang diperintahkan untuk melakukan puasa menunjukkan kepada kita tentang teologi kitab Yunus yang sangat menekankan universalitas dan keutuhan ciptaan Allah sebagai makhluk yang berhak mendapatkan kasih sayang dari Allah dan berhak untuk diselamatkan. Saudara, luar biasa usaha Raja Niniwe untuk melepaskan hukuman atas rakyatnya. Dan luar biasa juga dampak yang dihasilkan oleh seluruh komponen yang ada di dalam bangsa itu. Karena melalui pertobatan mereka, Allah berbelas kasihan sehingga hukuman itu ditiadakan atas mereka. Saudara yang terkasih, dari kisah kota Niniwe, banyak hal yang kita bisa pelajari bersama. Mari kita bersama-sama belajar untuk mendengarkan sapaan Allah, teguran dari Allah, peringatan dari Allah melalui apa saja. Mari kita menjadi pribadi yang mau terbuka. Kadang Allah menyatakan tegurannya melalui firman-Nya, melalui dunia ini, bukan dengan cara yang halus. Kadang-kadang dengan cara yang sangat berat dan sangat menekan serta keras kepada kita. Bukankah ketika Allah berkata kepada kota Niniwe agar ditunggang balikan, itu sesuatu yang keras. Tapi mari kita belajar dari orang-orang Niniwe, orang-orang yang tidak mengenal Allah, Yahweh. Tapi mereka mau untuk mendengarkan, apalagi kita. Sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, pesan itu disampaikan oleh hamba-hambanya. Berita itu disampaikan melalui kisah-kisah di sekitar kita. Maka marilah kita membuka diri. Jangan-jangan kita menjadi orang yang mengeraskan hati, menjadi bagian yang juga melakukan pengerusakan dan menyebabkan penderitaan ini terjadi dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita maknai masa pandemi dan berbagai macam bencana yang Tuhan izinkan menjadi bagian untuk mengingatkan perilaku kita. Mari kita mulai membenahi diri kita, dimulai dari keluarga. Jangan sampai kejadian berat meretakkan keluarga kita, atau kita saling menyalahkan. Mungkin kita semua andil dalam kerumitan, kekacauan, dan penderitaan yang kita alami pada saat ini. Kita mulai membenahi hidup kita semua, tak terkecuali, dari anak sampai orang tua, dari warga sampai majelis, dari rakyat jelata sampai pimpinan tertinggi bangsa ini. Mari kita hidup dalam pertobatan, karena hanya dengan pertobatan jalan menuju keselamatan terbuka atas kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami sudah mendengar firman Tuhan. Mampukan kami untuk senantiasa menundukkan hati dan pikiran kami untuk Tuhan layakkan dan Tuhan pulihkan. Biarlah kami memiliki hati yang senantiasa hidup dalam pertobatan yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan. Amin.